Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramesti dari Prodi Akuntansi Reguler. NPM saya 12120204042. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistik yang dijabarkan oleh dosen saya, yaitu mengenai SPSS, yaitu bagaimana cara membuka data dari SPSS, membuat data di SPSS, dan cara membuat data deskriptif. Mungkin bisa kita mulai ya. Mau share screen dulu. Oke. Sebentar. Di sini ada file kosong di SPSS. Ini adalah aplikasi SPSS-nya. Tampilannya seperti ini. Jadi kita mulai aja langsung di kolom yang pertama. Kolom pertama masih kosong ya, ini kita isi dulu. Yang pertama itu di sini aku mau isi tabel berat badan. Jadi kita isinya di sini 2 angka aja, random ya. Sampai kolom ke 10 nggak apa-apa. Oke. Karena di sini belum kita namain, jadi nama di atas ini tuh masih variabel 1. Langsung kita ganti. Di kolom yang kedua itu aku mau isi sama tinggi badan. Jadi tinggi badan itu berarti kita isi 3 angka di sini. Random aja ya. Oke. Di tabel yang ketiga ini aku mau isi gender atau jenis kelamin. Jadi kita pakai angka 1 sama 0 aja. 1 itu perumpamaan laki-laki, 0 itu perempuan. 1, 0. Oh, sorry. 1, 0, 1, 0. Oke, ini udah selesai. Nah, di kolom yang keempat, kita mau isi keterangan dari kolom ketiga, yaitu LP. L itu laki-laki, P itu perempuan. Seperti ini. L, P, L. Oke, sudah. Di sini kita mau isi status. Status itu maksudnya status dalam keluarganya itu apa, mungkin ya. Jadi kita isi 1 angka, tapi random aja. Angka berapa aja. Sorry. Ya udah. Ini kita lihat tadi di data view, kita pindah ke variable view-nya. Nah, di variable view bisa dilihat itu kayak gini. Namanya juga belum kita ganti tadi, yang harusnya berat badan, tinggi badan, di sini masih berurut seperti ini. Jadi kita ganti dulu. Yang pertama tadi itu berat. Yang kedua tadi tinggi. Yang ketiga itu tadi gender. Jenis kelamin. Yang keempat itu keterangan, kita tulis ket aja ya. Yang kelima itu adalah status. Oke, kayak gini. Nah, maksud dari tabel yang itu, ini kan ada numerik, string, numerik. Maksud dari numerik itu, kita cuma bisa isi di kolom data view kayak gini, itu cuma bisa isi pakai angka, nggak bisa kita isi pakai huruf. Kecuali kalau kita pengen ubah tulisan di data view ini jadi huruf, kita bisa ubah dia ke string seperti ini. Gitu. Cara gantinya tinggal klik titik 3 yang di ujung tadi, dan tinggal diganti. Kalau yang white ini, itu untuk menentukan berapa angka yang bisa kita masukkan di dalam kolom itu. Misal kayak, ini kan tadi aku masukin cuma 2 angka, 3 angka. Jadi kita bisa di sini tulis tuh paling banyak 3 ya. Coba kita tulis 3. Kalau misalkan kita isi lebih dari 3, itu nggak bakal bisa karena aku udah patokin di sini cuma 3 angka aja. Tuh.
kayak gini. Guys. Nah, untuk desimal itu maksud dari desimal bisa kita lihat di data view, di belakang koma itu ada 2 nol. Kalau misalkan kita pengen ngilangin 0 di belakang koma ini, kita tinggal klik di sini, desimal, kan ini ada 2 ya. Kita ganti jadi 0, yang ini juga kita ganti jadi 0, yang ini juga jadi 0, semua kita ganti jadi 0, gitu. Jadi kita ganti, kita lihat ke data view lagi, seperti ini. Jadi koma di belakang 0 itu udah nggak ada karena tadi desimalnya udah kita ganti gitu. Nah, untuk label itu untuk memberi keterangan di bagian yang nama nih. Misal kayak berat, kita nggak tahu nih ini berat badan apa gitu kan, atau berat badan hewan kah, atau berat badan orang tua, atau berat badan anak-anak. Jadi di sini kita tulis aja ya, berat badan siswa SD. Sini juga kita ganti jadi tinggi badan siswa SD. Yang ini gender siswa SD. Untuk yang value, ini tuh gampang ya. Sebenarnya ini sama aja kayak misalkan yang di sini, cuman untuk memberi keterangan. Di sini kita ganti di gender aja ya. Di gender kita di sini, nah ini ada value labels. Value yang pertama ini kita isi 0. 0 itu maksudnya adalah perempuan. Jadi di sini kita klik perempuan. Ini ada add. Kita add lagi 1. Jadi 1 laki-laki. Tergantung kalian itu mau memberi keterangan apa di value ini. Gitu. Add. Oke. Oke, udah. Sekarang kita ke status. Status itu kan banyak ya, ada menikah, atau masih single, atau masih belum ada pacar, atau gimana. Jadi kita ganti di status di sini, titik 3. Kita ganti misalkan kayak 1, single misalkan ya. Single. Oke. Yang kedua misal menikah. Yang ketiga misal dia itu cerai ya, misal cerai. Yang keempat itu duda atau janda, misal duda atau janda. Oke. Ini hanya perumpamaan ya. Oke, nah nanti di sini ada keterangannya juga sama seperti yang gender. Oke, untuk yang lain itu sama, hanya mengikuti seperti ini. Ini tuh untuk mengetahui ini tuh kita rata kanan atau rata kiri ya di sini gitu. Mungkin itu aja yang aku dapat kemarin waktu belajar. Ini yang aku dapat dan ini yang aku sharing lagi. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu cara nge-save data dari SPSS, nge-save ke dokumen ya. Gampang banget teman-teman. Jadi ini di sini ada ikonnya banyak banget. Kalian tinggal klik icon yang save this document. Kayak keluar ya. Terus di sini ada tulisan file name, save as type. Kita ganti namanya dulu jadi misal Cynthia lat 1. Oke. Cynthia latihan 1 gitu ya. Nah, di sini nih ada banyak banget kayak apa sih namanya, dokumennya bisa dimasukin kemana aja, kayak ke Excel atau ke SPSS yang lain atau ke database 1, 2, 3. Ini banyak ya. Database 2, 3, 4. Tapi kan karena hari ini kita lagi di SPSS dan ini juga lagi belajar statistika, jadi aku masukin ini ke SPSS statistik atau yang biasa itu .sav tuh. Tinggal klik yang ini nih, ada tulisan save, kita klik aja. Dan nanti di sini bakal kelihatan ada tulisan Cynthia lat 1 save. Tuh.
teman-teman. Gampang kalau misalkan kita belajar terus gitu ya. Oke, kita stop share dulu. Habis ini aku bakal kasih tahu kalian cara membuat data deskriptif. Oke, stop share. Oke, sekarang aku pengen ngasih tahu ke kalian cara membuka data dari Excel untuk membukanya di SPSS. Oke, kita share screen lagi. Ini ya. Share. Udah kelihatan ya. Ini data kita yang tadi. Jadi ini ada file, kita buka di sini ada file. Terus ada tulisan open, kita buka aja open, terus ke data. Terus di sini kan karena kita mau buka data di Excel, nggak mungkin dong tipe dari data kita tuh tetap SAV, kan kita harus ganti. Jadi kita cari di sini Excel mana ini, Excel kita cari. Nah, karena kita pengen tahu datanya, jadi kita harus cari datanya di dokumennya dulu sebentar. Oke, ini udah ada data carousel Excel. Ini ya, kita buka. Open. Oke, ini oke. Oke, sorry, aku ganti share screen dulu ya. Oke, ini udah kelihatan. Jadi, ini adalah data carousel yang tadi aku buka, yang dari Excel terus ke SPSS, seperti ini bentuknya. Jadi, di data ini juga kita tahu kalau misalkan data ini tuh sama seperti data di Excel, cuman emang beda bentuknya aja, karena kan ini di SPSS ya. Terus aku juga pengen ngasih tahu ke kalian cara mengubah data di Excel menjadi data deskriptif. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita pengen cari kayak nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai min, itu kita cari secara manual. Di Excel kan lama ya, memakan waktu. Jadi di SPSS ini tuh ada cara yang mudah dan bikin hemat waktu. Jadi caranya tuh gampang banget. Kalian tinggal klik ini di sini, ada analyze, diklik aja. Terus di bawah sini ada descriptive statistic, kita buka yang deskriptif ini. Nah, di sini ada dua kolom ya, ada kolom yang ini sama kolom yang variable. Kita pindahin semuanya karena kita mau ganti semua ini ke data deskriptif ya. Kita pindahin semua ke variable. Oke, ini udah. Kita klik OK ini. Oke, aku stop share dulu ya. Oke. Ini adalah data deskriptif yang tadi aku maksud. Maksudnya ini tuh lebih gampang dan lebih tidak memakan waktu yang banyak karena udah langsung keluar nih hasilnya, kayak nilai minimum, maksimum, min-nya, atau standard deviation-nya semua udah keluar, dan ini sangat nggak memakan waktu ya, jadi cepet. Tuh. Oke, aku stop share. Mungkin itu aja yang aku dapat kemarin waktu aku belajar, dan ini adalah pengulangan aku. Mohon maaf jika aku ada salah kata atau ada yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.